Tak dilirik parpol, pengamat mengatakan Anies Baswedan terombang-ambing dengan ketidakpastian untuk maju di Pilgub Jakarta. Guys, emang bener ya kalau kata pengamat ini, katanya Anies Baswedan itu terombang-ambing dengan ketidakpastian untuk maju di Pilgub Jakarta. Kasian, pasalnya menurut Soanam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan juga Kebijakan Indonesia, posisi Anies saat ini terbilang dilematis. Saiful juga menjelaskan bahwa Anies tidak akan mudah mendapatkan tiket untuk maju di Pilgub Jakarta. Statusnya yang bukan kader partai politik manapun membuatnya sulit bersaing di Pilgub Jakarta. Selain itu, menurut pengamat politik Adi Prayitno, ada dua masalah Anies maju di Pilgub Jakarta. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan Anies Baswedan akan menghadapi tantangan besar dalam Pilkada 2024. Persoalan yang menghambat langkah Anies yang pertama adalah dukungan partai, karena sampai hari ini belum ada partai yang secara penuh mendukung Anies maju Pilgub Jakarta. Tapi emang bener sih ya guys ya, kalau dilihat-lihat PKS masih ragu-ragu, Nasdem hanya samar-samar gitu nyebut nama Anies, dan Nasdem bisa mengurungkan niat mendukung Anies kalau bergabung ke koalisinya Prabowo Gibran. Hore! Dan masalah kedua menurut pengamat Adi Prayitno, yaitu adalah elektabilitasnya yang gak sekuat dulu. Elektabilitas Anies tidak terlalu tinggi untuk ukuran petahana. Ya harusnya sih elektabilitasnya menang mutlak ya, kan seorang petahana tuh ya. Tapi kenyataannya enggak tuh. Terkait masalah-masalah tersebut, Adi menilai bahwa tidak akan mudah bagi Anies untuk memenangkan pilkada. Oh, mungkin itu salah satu alasannya juga ya guys, kenapa partai-partai masih ragu. Kenapa partai-partai masih ragu ngedukung? Tapi by the way guys, pada Pilgub kemarin itu, di putaran pertama perolehan suara Anies Baswedan itu emang di bawahnya Ahok. Apalagi sekarang ya, yang elektabilitasnya nggak lagi kuat. Padahal dia petahana loh. Ya, sepertinya Anies Baswedan masih ragu-ragu mau beroposisi atau maju di pilihan Gubernur DKI Jakarta. Ya, sebagaimana disampaikan oleh pengamat, memang belum ada partai politik yang mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Dan ini adalah pendapat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pendukung Anies Baswedan mungkin tidak sabar lagi. Anies Baswedan kok ragu-ragu, kok mengatakan jeda sejenak. Padahal dalam perpolitikan tak ada jenak. Sedetik, dua detik itu terjadi sebenarnya adalah perubahan dalam perpolitikan. Namun Anies Baswedan kok mengatakan begitu, padahal dia adalah insan politikus. Dan pendukungnya tidak sabar. Apakah Anies Baswedan mau di oposisi, ataupun masuk pemerintahan, ataupun maju di Pilgub. Nah, ini akan saya terangkan kepada kawan-kawan sedikit analisa saya tentang Anies Baswedan, karena saya coba menyelami rekam jejak dan kecerdasan dia mampu sepertinya memprediksi hal-hal yang tidak kita bisa mampu memprediksinya. Bukan dalam arti dia peramal, ataupun tukang tenung, ataupun tukang sihir, tidak. Dari kecerdasan, bisa kita analisa juga. Dan kita bisa masuk ke dalam alam pikiran Anies Baswedan. Kenapa dia ragu sekarang itu maju ke Pilgub, ataupun menetapkan sikapnya. Satu hal, banyak juga hal yang tidak bisa dikatakan Anies Baswedan dalam kondisi sekarang. Karena itu akan efeknya kepada apa? Kepada Anies Baswedan dan kepada para pendukungnya. Ingat, kepada para pendukungnya. Dan Anies Baswedan menyadari betul hal seperti itu. Oke, kita berangkat dari sekarang dulu, situasinya sekarang ini. Ada penggiringan opini, di mana mengatakan begini, kalau Anies Baswedan mencalon menjadi Gubernur DKI, itu namanya turun atau degradasi atau turun pangkat. Tidak. Itu sama sekali tidak. Itu adalah bentuk penggiringan opini. Mulai ada narasi ketakutan, mulai rasa ketakutan. Kalau Anies maju di Pilgub ini bakal seru lagi nanti. Bakal seperti Pilpres, atau bisa-bisa Anies Baswedan menang di DKI nanti, karena Anies Baswedan yang paling ditakuti dari kubu yang sebelah sana. Ingat, dari kubu yang sebelah sana. Jadi dia menggiring opini, kalau Anies maju ke Pilgub itu namanya turun, dihina Anies Baswedan di situ, terhinakan dengan cara penggiringan opini bahwasanya kalau mencakup setelah mencapres itu turun pangkat namanya, tidak tokoh nasional lagi namanya. Itu namanya penggiringan opini. Sama dengan survei-survei kemarin yang memenangkan, dari mulai survei, kemudian omon-omon, quick count, dan
dan Sirekap itu kan penggiringan opini semuanya. Bahwasanya tentang siapa yang menang tuh sampai 58% tuh siapa, saya lupa. Jadi itu penggiringan opini, cara menggiring opini, psikologi publik namanya. Jadi seakan-akan kalau Anies masuk ke situ, masuk ke Gubernur DKI, itu menjadi tokoh daerah, itu penggiringan opini supaya Anies tidak masuk ke situ. Kalau Anies masuk situ, dia akan menang. Namun kalau menang, kenapa Anies tidak mencalonkan? Kan ini yang jadi permasalahan kita. Kalau memang diprediksi menang, memang dalam pemilihan nasional kemarin pun Anies Baswedan memang dalam kenyataannya diminati rakyat, tapi KPU menetapkan kan yang lain. Kemudian MK mengatakan terbukti ada kecurangan, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, kita jangan lagi tertipu dengan penggiringan opini, psikologi publik. Nah, logika-logika yang dibalik-balikkan. Anies Baswedan mengatakan sendiri, Prabowo 2 kali mencapres. Kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Kan turun namanya itu. Tidak ada dalam istilah itu penggiringan opini. Kenyataannya Prabowo Menteri Pertahanan, kemudian mencapres kembali. Kemudian mencapres, kemudian terpilih. Kan dari capres, kemudian jadi menteri. Itu kan turun namanya itu. Sama juga dengan menjadi pilgub. Itu namanya yang saya katakan ini adalah penggiringan opini. Supaya apa? Supaya nama Anies menjadi jelek. Karena Anies punya kans sangat besar untuk menang menjadi gubernur DKI. Namun, kenapa Anies tidak maju? Padahal dari partai-partai hampir semuanya sudah mulai arahnya ke Anies Baswedan. Karena mereka mengetahui Anies Baswedan yang memang populer di Jakarta. Seperti PKB, Nasdem, kemudian PKS. Lagi-lagi ingin bertengger di situ. Seperti di nasional kemarin. Bertengger di situ untuk menaikkan lagi-lagi elektabilitas mereka. Menaikkan popularitas mereka. Mereka bisa berkuasa di DKI. Artinya kalau mereka mendukung Anies Baswedan, mereka menang di situ. Mereka menjadi penguasa. Bersama-sama koalisi berpenguasa. Seperti sekarang ini masuk ke Prabowo semua. Kalau Anies Baswedan di situ yang dimenangkan karena mereka dukung, mereka adalah di koalisi pemerintahan DKI Jakarta. Artinya sesuai juga dengan prediksi mereka kemarin. Sebenarnya prediksi dari PKB, PKS, dan Nasdem sudah tepat. Anies Baswedan populer, sangat populer di mata masyarakat. Hanya hal-hal tertentu lah dalam tanda kutip yang kemarinnya. Sirekap lah, KPU lah, kemudian MK lah yang bermasalah, yang tidak memenangkan Anies Baswedan. Di DKI juga bermasalah. Seperti itu juga. DKI mayoritas Anies dipilih oleh masyarakat DKI. Dirindukan oleh masyarakat DKI. Tak ada calonnya, lawannya di Indonesia ini lagi. Namun, kalaulah menang, kenapa Anies tidak maju saja? Itulah pendapat daripada warga masyarakat yang mendukung Anies Baswedan untuk lebih baik maju di Pilkada DKI Jakarta dikarenakan dia meyakini bahwa Anies Baswedan akan memenangkan. Namun demikian, sepertinya partai belum ada yang mengajukan Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Lalu bagaimana pendapat Refli Harun mengenai Anies yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta, dan ini adalah jawabannya. Apakah Anies bisa maju lagi Pilkada DKI? Ya tergantung bahwa dia tidak akan mengkhianati pendukungnya dengan bergabung di pemerintahan, baik pemerintahan Jokowi yang tersisa maupun pemerintahan yang orang lain. Kecuali pemerintahan Ganjar Pranowo mungkin beda lagi ya. Apakah Anies? Itulah jawaban dari Refli Harun yang tidak memperbolehkan Anies Baswedan untuk bergabung ke Prabowo Gibran kecuali pemerintahan Ganjar Pranowo. Dan sepertinya Anies dikatakan lebih cocok ya untuk menjadi gubernur di Sumatera Barat ketimbang di DKI Jakarta. Bukan DKI Jakarta, Anies justru disarankan maju di Pilkada Sumatera Barat. Founder Cyrus Network Hasan Nasbi menilai pilihan paling masuk akal capres nomor urut 1 Anies Baswedan adalah menjadi Gubernur Sumatera Barat, bukan DKI Jakarta. Pasalnya, jika Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur Sumatera Barat pada Pilkada 2024, maka dirinya seperti akan menang karena tidak mempunyai lawan. Melansir dari TV One News, Anies Baswedan tidak hanya diminta untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun juga sebagai Gubernur Sumatera Barat setelah meninjau korban banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Sabtu 16 Maret 2024. Anies Baswedan lebih realistis dan menang, dan dipastikan menang apabila di Sumatera Barat ya, dikarenakan tidak ada rival politiknya yang sangat signifikan. Namun demikian apabila di Jakarta, di situ banyak calon-calon yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Di situ ada Ridwan Kamil ataupun ada ya Ahok ya yang dari PDIP, dan ya kalau Anies Baswedan di Jakarta sampai sekarang belum ada partai yang menunjuk mengajukan dirinya untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta.